Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Miss berharap kalian tetap sehat ya. Ketemu lagi dengan Miss Marlin untuk belajar mata pelajaran agama. Nah anak-anak, Miss berharap anak-anak tetap semangat untuk belajarnya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa ya. Semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan. Pagi ini kami akan memulai pelajaran kami. Mari Tuhan menolong berkati kami semua agar kami boleh belajar sungguh-sungguh. Berkati Bapa, Mama yang selalu setia menolong bimbing kami. Kiranya Tuhan juga terus menolong berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh waktu kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita masih tetap dalam pelajaran yang ke-12 ya. Aku dipelihara gembalaku. Anak-anak bisa membaca dalam Mazmur 23 ayat 1, Keluaran 23 ayat 25, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Anak-anak, dalam minggu ini kita akan masuk dalam penjelasan teks Alkitab ya. Kita bisa melihat dalam Mazmur 23 ayat 1, cara seorang gembala di Israel membuat domba itu bisa mengikutinya adalah ia memberi makan domba itu dari tangannya. Ia membangun hubungan yang dekat dengan domba-dombanya, berbicara kepada mereka. Domba-domba itu mengenali suaranya dan percaya kepadanya. Jadi ketika gembala itu berjalan di depan, domba-dombanya akan mengikutinya karena mereka percaya bahwa gembala mereka akan menuntun mereka untuk mendapatkan makanan serta minuman. Oleh karena itu, dalam Mazmur 23 ayat 1 ini, Daud mengibaratkan dirinya sebagai seekor domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Sebagai seorang gembala sebelum menjadi raja, Daud sadar betul tentang sifat domba dan gembala. Bagaimana domba bergantung penuh kepada gembalanya serta pekat pada suara gembalanya. Nah, maukah kita percaya juga kepada Tuhan kita dan belajar untuk pekat terhadap suaranya Tuhan? Tuhan selalu menunggu kedatangan kita. Jadi anak-anak, Tuhan selalu menunggu setiap kedatangan kita. Artinya bahwa kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, ibaratnya seperti seorang gembala yang selalu menghampiri domba-dombanya atau domba-domba menghampiri gembalanya. Nah, demikian juga Tuhan anak-anak. Nah, kita ibaratkan domba dan Tuhan adalah gembala kita. Anak-anak, kita melihat di poin yang kedua bagian B, Keluaran 23 ayat 25. Bacaan Alkitab ini ditulis untuk umat Israel yang pada waktu itu mulai kendor semangatnya untuk beribadah. Mereka kemudian mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan mereka. Nah, hal ini tidak berarti ketika kita beribadah dengan rajin maka kita akan mengalami selalu bahagia dan tidak mengalami kesulitan. Tentu kesulitan hidup itu akan ada terus, tetapi dengan beribadah kita akan ingat kepada Tuhan dan pertolongannya. Kita juga bisa mendengar firman Tuhan terus-menerus, juga dapat dikuatkan serta didoakan bersama oleh orang-orang yang beribadah bersama dengan kita. Nah, ibadah kita hendaknya bukan karena rutinitas, melainkan karena terbiasa. Kita rindu bertemu dengannya. Nah, hidup terasa ada yang kurang dan tidak ada rasa damai tanpa Tuhan. Nah, kita selalu ingin menikmati hadirat Tuhan dalam pujian, penyembahan, serta mau bertumbuh dewasa melalui firman Tuhan yang diberitakan. Nah, anak-anak, yang dimaksudkan di sini bukan berarti ketika kita terus beribadah kita tidak mengalami kesulitan, tetapi melalui ibadah
Melalui penyembahan pujian kita, itu merupakan wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita juga jangan jadikan ibadah itu sebagai rutinitas. Artinya bahwa ibadah kan ini hanya sebagai kebiasaan saja. Tidak ya, tetapi jadikan ibadah adalah hal terpenting yang kita lakukan dalam kehidupan kita, karena itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita pun akan mengalami sesuatu kesulitan-kesulitan yang berat. Anak-anak, kita mau melihat di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ya. Dalam bacaan ini, Abraham yang dahulunya bernama Abram dipanggil Allah dan diberkatinya. Allah memintanya untuk pergi dari kampungnya ke negeri yang indah yang disediakan Tuhan baginya. Nah, Allah juga menjanjikannya untuk menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Nah, janji yang terakhir ini adalah sekaligus perintah bahwa Abram harus menjadi berkat bagi semua bangsa. Karena Allah memberikan begitu banyak berkat padanya, Abram harus mau menjadi saluran berkat juga untuk banyak orang. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Tuhan memakai Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Demikian juga kita anak-anak, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak, materi kita untuk hari ini sampai di sini saja ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Nah, minggu ini Miss tidak memberikan tugas, tetapi Miss minta anak-anak mempelajari setiap materi yang Miss kasih. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, bagaimana? Anak-anak masih semangat kan? Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita bersyukur bersama-sama ya. Kita mau berdoa, semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah selesai belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan terus menolong, berkati kami semua, berikan kami kemampuan agar apapun yang kami pelajari hari ini, kami mampu untuk mengingat dan boleh kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh kehidupan kami Tuhan, kiranya Tuhan terus berikan kami kesehatan daripada Tuhan, agar kami tetap sehat kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.